Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, dimanapun Bapak-Bapak dan Ibu. Semoga hari ini Bapak-Bapak dan Ibu berada dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami akan mendengar firman Tuhan. Ajari kami supaya kami dapat mengerti Tuhan isi firman-Mu ini. Dan seluruh Roh Kudus-Mu Tuhan bersama dengan kami, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Terpujilah namamu dan nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nas kita diambil dari Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Demikian bunyinya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah dia berbunga. Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak itu. Bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan kitahnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mendengarkan firman Tuhan dan memelihara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara yang terkasih semua yang ada di sini untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupan dan merenungkan satu pertanyaan yang sangat penting, yaitu adalah apakah hidup ini hanya tentang hari ini? Pertanyaan ini muncul di tengah dunia yang sibuk memuja pencapaian, sibuk mengejar eksistensi, sibuk dan merayakan pencitraan diri. Di media sosial kita bisa lihat, saudara-saudara, bagaimana orang berlomba untuk tampil sempurna, membuktikan eksistensi mereka dengan likes, dengan follower, dan komentar yang ramai. Dunia terus mendorong kita untuk percaya bahwa hidup ini adalah tentang menjadi hebat, terkenal, kaya, dan sukses secara materi. Tapi saudara-saudara, kita belajar di sini adalah apakah inti dari hidup ini? Sebuah penelitian di Eropa menemukan bahwa rata-rata orang dewasa menghabiskan lebih dari 11 tahun dari hidupnya di depan layar. Kita tenggelam dalam informasi. Namun semakin kehilangan arah. Kita punya segalanya, tapi tetap merasa hampa. Kita mengejar masa depan, tetapi jarang merenungkan kekekalan. Saudara-saudara, di tengah arus besar inilah kita mendengar bisikan yang tegas namun lembut dari Mazmur 103 ini. Yaitu dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ya, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudara-saudara, ini adalah gambaran yang mengejutkan, bukan? Tuhan tidak menyamakan hidup kita dengan batu karang yang kokoh, bukan dengan bumi yang tak bergeser, melainkan dengan rumput dan bunga padang, yaitu indah, namun sebentar saja lalu gelap. Kalimat ini bukanlah ditulis oleh seorang pesimis. Ini bukan kata-kata dari orang yang putus asa. Ini adalah firman Tuhan sendiri yang penuh kasih, memanggil kita untuk melihat hidup sebagaimana adanya, agar kita bisa menaruh harapan pada apa yang kekal, yaitu adalah satu dunia menjanjikan keabadian yang palsu. Dalam dunia modern, saudara-saudara, budaya modern yang ada sekarang ini, ada mitos besar yang terus dipasarkan, bahwa kita hidup, bahwa kita bisa hidup seakan-akan tidak akan pernah mati. Ini bukan hanya tentang usia panjang, tapi juga tentang ambisi untuk terus dikenal, untuk membangun pencitraan,
Mereka merekam kehidupan mereka agar mereka tetap hidup dalam memori digital. Tapi firman Tuhan menegaskan, tempatnya tidak mengenalnya lagi. Yaitu kita bisa lihat di Mazmur 103 ayat 16. Bahkan tempat yang dulu mengenal kita, pada akhirnya akan melupakan kita. Rumah yang kita bangun akan menjadi milik orang. Nama kita mungkin akan hilang dari ingatan manusia. Ini adalah kenyataan pahit, tapi penting untuk disadari. Hal yang kedua kita bisa pelajari nanti adalah bukan untuk menakutkan, tapi adalah mengingatkan. Saudara-saudara, perenungan tentang kefanaan hidup bukan untuk membuat kita takut, melainkan untuk mengarahkan hati kita kepada pengharapan yang sejati. Tuhan tidak membiarkan kita tinggal dalam kenyataan kelam ini. Justru dari tempat paling rapuh ini, Tuhan mengulurkan satu janji Allah. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut. Saudara-saudara, di balik kepanan hidup ini, Tuhan menyediakan kekekalan dalam kasih-Nya. Dan itulah yang ingin kita gali hari ini. Bukan hanya bahwa hidup kita ini singkat, tapi bahwa hidup bisa menjadi kekal jika dijalani dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah mengapa kita perlu khotbah hari ini. Khotbah hari ini, saudara-saudara, karena banyak orang sedang hidup seolah-olah tidak akan mati. Karena terlalu banyak jemaat yang datang ke gereja, tapi belum sungguh-sungguh hidup dalam takut. Karena iman kita seringkali hanya berhenti di mulut, bukan dalam tindakan nyata. Karena kita lupa bahwa hidup bukan tentang dikenal oleh manusia, tetapi tentang dikenal oleh Tuhan. Yang kita bisa lihat dari sini adalah tujuan apa yang kita bisa lihat hari ini. Kita bisa lihat adalah khotbah ini bukan sekedar informasi Alkitabiah. Ini adalah panggilan profetis, yaitu sebuah suara dari firman Tuhan yang mengajak kita untuk bertobat dari hidup yang egois dan dangkal. Firman Tuhan kita hari ini adalah untuk kembali kepada kasih Tuhan yang kekal dan tidak berubah. Firman Tuhan hari ini adalah untuk hidup dalam ketaatan, bukan hanya pengakuan iman di dunia. Firman Tuhan ini adalah untuk mewariskan iman, bukan sekedar warisan materi. Firman Tuhan kita, wajib kita, untuk membangun hidup di atas dasar kekekalan, bukan popularitas dunia. Dan yang kelima, kita dan pelajari adalah kita, bagaimana kita bersiap. Mari kita buka hati dan telinga kita. Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita secara pribadi hari ini. Dia ingin membangun kita dari tidur rohani. Dia ingin menyelamatkan kita dari kebutaan rohani. Dia ingin memberikan kita pengharapan sejati yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Di Mazmur 103 ayat 15-18 ini adalah cerminan jiwa. Dan melalui cermin ini, kita bisa melihat siapa kita sebenarnya. Dan siapa Tuhan itu. Tuhan itu adalah setia, kekal, dan penuh kasih. Oleh karena itu, mari kita renungkan. Dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita hari ini. Itu kita bahas. Kalau kita bisa baca di Mazmur 103 ayat 15 mengatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Ayat ini membuka kenyataan pahit, tapi sangat penting. Bahwa manusia betapapun kuat dan hebatnya adalah makhluk yang sangat sementara. Tuhan tidak menggunakan metafora yang besar atau mulia untuk menggambarkan hidup manusia. Tidak seperti pohon aras di Libanon. Tidak seperti batu karang, melainkan seperti rumput dan bahkan bunga di padang.
Kalau kita bisa lihat, saudara-saudara, dalam budaya Timur Tengah kuno, bagaimana kiasan rumput ini? Rumput tidak adalah sesuatu yang mudah tumbuh, tapi juga cepat layu. Rumput itu tumbuh tanpa pemeliharaan manusia, dan rumput ini juga tidak bertahan lama ketika angin keras, angin kering bertiup. Inilah cara kita, saudara-saudara, mengingatkan kita bahwa mengingatkan kita tentang hakikat hidup manusia. Oleh karena itu, kita tidak bisa menambah umur kita 1 jam pun. Kita bisa merencanakan masa depan, tetapi tidak bisa menjamin hari esok. Kita bisa meninggalkan warisan, tapi tidak bisa menjamin kita dikenal. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang menjadi pertanyaan kita? Apakah Bapak dan Ibu, hidup kita ini hidup seperti orang yang akan hidup selamanya? Padahal kita tahu hidup ini sebentar. Oleh karena itu, saudara-saudara, bahwa setiap manusia hanya punya satu kesempatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu rendah hati. Rendah hati berarti menyadari bahwa kekuatan, kepandaian, dan harta kita tidak menjamin apa-apa di hadapan kekekalan. Di Mazmur 103 ayat 17 juga dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sampai situ. Kata tetapi di sini, saudara-saudara, kata tetapi ini adalah jembatan dari kefanaan menuju kekekalan. Dari ayat 16 tadi ke ayat 17 mulai dengan kata tetapi. Tetapi di sini adalah sebagai jembatan antara yang tadi pertama kefanaan dan sekarang Tuhan melakukan dengan di ayat 17 menuju kekekalan. Di tengah kenyataan hidup yang singkat, Tuhan mengarahkan kita pada satu kebenaran besar, yaitu kasih setianya kekal. Kalau kita bisa lihat dalam bahasa Ibrani, kasih setia itu disebut hesed, yaitu artinya hesed di sini adalah kasih yang lahir dari perjanjian, bukan perasaan sesak. Hesed juga di sini artinya kasih yang tak bersyarat dan tidak tergantung pada kebaikan manusia. Hesed di sini juga kasih yang aktif, itu menyelamatkan, menopang, dan mengampuni. Saudara-saudara, dalam Kristus juga kasih itu menjadi nyata. Ketika kita masih berdoa, ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Kita bisa buka di Roma 5 ayat 8. Kita tidak menunggu ketika sampai kita menjadi sempurna, tapi dia datang karena kasihnya. Tuhan Yesus memberikan kasih yang tak tergoyahkan oleh dosa, oleh waktu, maupun oleh kegagalan kita. Saudara-saudara, meskipun kita fana, namun kasih Tuhan tidak fana. Ketika manusia hilang dari dunia, Tuhan tetap mengingat dan mengasihi mereka yang hidup dalam takut akan Dia. Di Mazmur 103 ayat 17 menambahkan lagi, yaitu atas orang takut akan Dia. Di sini jelas katakan Tuhan mengasihi semua manusia, tapi kasih perjanjiannya secara khusus diberikan kepada mereka yang hidup dalam takut. Apa kita takut Tuhan? Itu takut yang penuh hormat, bukan takut seperti kepada algojo. Takut akan Tuhan adalah mengakui bahwa Tuhan adalah Raja, bukan sekedar penolong darurat. Takut akan Tuhan adalah hidup dalam kesadaran akan kekudusannya dan menjauhi dosa karena kasih. Takut akan Tuhan adalah fondasi kehidupan Tuhan yang sehat. Tanpa takut akan Tuhan, gereja hanya menjadi rutinitas agama. Tanpa takut akan Tuhan, firman hanya menjadi informasi, bukan transformasi. Tanpa takut akan Tuhan, doa hanya menjadi permintaan, bukan penyembahan. Oleh karena itu, saudara-saudara, apakah bapak-bapak dan ibu sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam keputusan hidup?
pilihan moral, dan penggunaan waktu. Saudara-saudara, di ayat 18 dikatakan, bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan hitungnya. Saudara-saudara, kasih Tuhan tidak kekal. Maka saudara-saudara, kasih Tuhan yang kekal tidak terlepas dari perjanjian dan ketaatan. Ayat ini tidak mendukung iman yang pasif atau iman yang tanpa buah. Baliknya, kasih Tuhan diterima oleh orang yang hidup dalam relasi perjanjian. Perjanjian ini bukan hanya pengakuan mulut, tapi perjanjian yang ditaati. Taat bukan untuk menyelamatkan diri, tapi sebagai buah dari kasih. Dalam perjanjian baru, Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Saudara-saudara, tanda kita hidup dalam kasih Tuhan itu adalah mengenai ketaatan. Apakah hidup kita merefleksikan kasih itu dalam cara kita memperlakukan sesama? Apakah hidup kita merefleksikan kasih itu dalam integritas kita dalam pekerjaan, ataukah di dalam kekudusan dalam hidup pribadi? Saudara-saudara, kita bisa baca lagi di ayat 17b, mengatakan demikian, 17b, dan keadilannya bagi anak cucu. Nah, terakhir di sini disebutkan dan keadilannya bagi anak cucu. Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya mengasihi satu generasi, di sini. Dia bekerja lintas generasi. Ayat ini menekankan bahwa kesetiaan Tuhan melampaui usia dan zaman. Kesetiaan Tuhan menjangkau anak dan cucu dari mereka yang takut akan Tuhan. Tuhan sedang mencari keluarga, bukan sekedar individu. Dia ingin membangun garis keturunan, bukan hanya pewaris teologis. Tugas kita apa, saudara-saudara? Yaitu menjadi teladan iman. Tugas kita mengajarkan firman di rumah. Tugas kita adalah membentuk generasi yang mengasihi Tuhan lebih dari dunia. Kalau kita bisa baca lagi di ayat 16, dikatakan di sini adalah dan 16b, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Nah, artinya apa yang di sini? Setelah kita pergi, dunia akan terus berjalan. Bahkan lingkungan yang dulu mengenal kita akan melupakan kita. Ini adalah pengingat bahwa popularitas bersifat sementara. Pengaruh tidak menjamin kekekalan. Warisan dunia tidak menjamin pengenalan kekal. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak melupakan. Kita bisa baca di Yesaya 49 ayat 16 mengatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara-saudara, apakah kita hidup untuk dikenal oleh dunia atau untuk dikenal oleh Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi bahas Mazmur 103 ayat 15 sampai 18 ini adalah bukan hanya refleksi puisi. Ini adalah sebuah seruan pertobatan di mana Tuhan sedang memanggil setiap dari kita, yaitu untuk berhenti hidup dalam ilusi dunia. Memang Tuhan memanggil kita untuk berbalik kepada kasih Tuhan yang kekal. Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus yang adalah perwujudan kasih setia Allah. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Yaitu akui bahwa hidup ini sementara. Tinggalkan dosa dan hidup dalam takut akan Tuhan. Yang kita lakukan adalah taatilah firman, bukan hanya dengar. Yang kita lakukan wariskan iman kepada generasi berikut. Dan hidup bukan untuk dikenal dunia, tetapi dikenal oleh Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita telah merenungkan salah satu bagian paling mendalam dalam kitab Mazmur, yaitu di Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Ini adalah sebuah bagian yang tidak hanya indah secara sastra, tapi kaya secara teologis dan sangat relevan bagi kehidupan kita hari ini. Kita telah diajak untuk menatap langsung pada realitas paling mendasar dalam hidup ini, bahwa kita adalah fana, bahwa kita adalah sementara, dan kita adalah terbatas. Tapi Allah kita adalah kekal, kasihnya abadi, dan kesetiaannya tidak tergoyahkan. Oleh karena itu, mari kita akhiri khotbah ini dengan 3 dimensi kunci, yaitu kita nanti belajar tentang bagaimana kita merefleksikan dalam pribadi kita, dan juga ringkasan teologis dan undangan untuk bertobat dan percaya. Refleksi pribadi kita, saudara-saudara, hari ini coba kita refleksikan buat kita. Yang pertama adalah, apakah saya hidup seperti orang yang akan hidup selamanya di dunia ini? Di sini dikatakan, refleksikan, apakah Bapak dan Ibu terlalu sibuk mengejar hal-hal yang tidak kekal sambil mengabaikan hubungan saya dengan Tuhan? Yang kedua, apakah saya benar-benar hidup dalam takut Tuhan? Bukan sekedar takut karena hukuman, tapi takut karena kasih dan hormat kepada Dia yang kudus. Yang ketiga, apakah hidup saya mencerminkan kasih Tuhan melalui ketaatan? Apakah saya hanya mengenal Tuhan secara teoritis, atau saya sungguh-sungguh berjalan bersamanya dalam hidup sehari-hari? Yang keempat, ya kita bisa cerminkan, apakah saya sedang membangun iman yang bisa diwariskan kepada anak cucu? Ataukah saya hanya mewariskan nilai duniawi yang akan binasa? Sebagai cerminan juga adalah pertanyaan, apakah nama saya tercatat dalam kitab kehidupan? Apakah Tuhan mengenal saya, atau saya hanya dikenal di bumi, tapi tidak dikenal di surga? Saudara-saudara, ada 5 poin yang kita bisa lihat di sini dari ringkas ini. Pertama adalah kefanaan manusia itu nyata. Hidup kita seperti rumput dan bunga padang, indah tapi singkat. Hidup bukan untuk disia-siakan. Kesadaran akan kefanaan seharusnya membawa kita kepada pertobatan dan kehendak. Yang kedua, kasih setia Tuhan itu kekal. Di tengah segala sesuatu yang berubah dan berlalu, kasih Tuhan tetap dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini adalah satu-satunya fondasi hidup yang tidak tergoyahkan. Yang ketiga, kasih itu ditujukan kepada mereka yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah pintu masuk untuk mengalami kedalaman kasih-Nya. Kasih ini bukan untuk mereka yang acuh, tapi mereka yang rendah hati. Yang keempat adalah iman yang hidup harus taat dan diteruskan. Berpegang pada perjanjian Tuhan dan melakukan titahnya adalah tanda orang percaya sejati. Iman bukan sekedar diwarisi, tetapi harus dihidupi dan diwariskan. Yang kelima, Tuhan mengingat kita ketika dunia melupakan. Ketika semua orang lupa, ketika bahkan tempat kita pernah hidup tak lagi mengenal kita, Tuhan tetap mengenal dan mengingat kita. Nama kita terukir di tangannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika hari ini Roh Kudus berbicara kepada saudara-saudara, jangan keraskan hati Bapa dan Ibu. Tuhan tidak hanya ingin memberimu kehidupan yang baik di bumi, tapi juga hidup yang kekal bersama. Mungkin selama ini saudara-saudara hanya menjalankan agama tanpa hubungan pribadi dengan Yesus. Mungkin saudara-saudara tahu bahwa tentang Tuhan, tapi belum menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya. Atau mungkin saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu adalah orang Kristen lama yang sudah hilang kasih mula-mula dan hidup hanya berjalan secara otomatis. Hari ini, saudara-saudara, adalah hari untuk kembali. Hari ini, saudara-saudara, adalah hari pertobatan dan pemulihan.
Saudara-saudara, dalam bertobat, Bapak, saudara-saudara bisa berdoa demikian. Tuhan Yesus, aku datang padamu hari ini. Aku menyadari bahwa hidupku singkat dan aku telah seringkali hidup jauh dari ampunilah ya Tuhan. Masuklah ke dalam hatiku. Jadilah hidup. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Aku ingin hidup dalam takut akan Engkau dan taat kepada firman-Mu. Aku ingin mengalami kasih-Mu yang kekal. Dan aku mau mewariskan iman ini pada generasi berikutnya. Peganglah tangan sampai akhir hidup. Demikianlah Bapak-Bapak dan Ibu bisa berdoa di dalam mengampuni atau bertobat. Saudara-saudara, di Mazmur 103 ayat 15 sampai 18 ini adalah bukan sekedar gambaran kepada manusia, tapi adalah peta jalan menuju pengharapan yang sejati. Bapak-bapak dan ibu bisa memilih untuk hidup demi dunia yang melupakan bapak dan ibu, atau bapak dan ibu bisa memilih hidup dalam Tuhan yang tidak pernah melupakan. Ada dua pilihan, saudara dapat ini. Apakah hidup di dunia, hidup melupakan Tuhan, atau hidup di dalam Tuhan yang tidak pernah melupakan bapak dan ibu. Kita mungkin seperti bunga padang, tapi bunga itu dilihat, dikasih, dan diingat oleh Tuhan yang kekal. Hiduplah untuk dikenang di surga, bukan sekedar dikenal di bumi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa, ajari kami Tuhan, supaya kami juga mengerti Engkau Tuhan, dan jangan hanya kami dikenal di dunia ini, tapi tercatat di tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami dalam kehidupan kami, supaya kami selalu bertobat ya Tuhan dalam kehidupan kami, takut akan Tuhan ya Tuhan. Terimalah doa ini Tuhan, di dunia anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.